Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar usril asrar wa triyaqil aghyar fi iftah babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Amma ba'du. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumi fid darin amin. Wa bi ilai qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum inna da'akumud dunub wa dawa'akumul istighfar. Rawahu Dailami wa ma wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa akthiru minhuma fa inna iblis qala ahlaqtun nas bidunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika amlaituhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati daripada guru kita bersama. Alhamdulillah selalu istiqomah, selalu membimbing kita di setiap malam Selasanya di Majelis Ta'lim Burdah Sababul Mustafa, yang mudah-mudahan kita doakan guru kita bersama Fidayatul Ustaz Daud Muslim serta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada beliau panjang umur, Allah sehatkan badan jasmani haraninya, Allah angkat macam penyakitnya, dan Allah kabulkan hajat dan keinginannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga kepada guru kita bersama, yakni Ustaz Fauzan Akmal beserta Ustaz Abbas beserta Bang Juli, dan para hadirin, para hadirat, vokal, tim hadroh, banat dan banin, laki-laki dan perempuan, cewek dan laki-laki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita semua tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga orang tua kita, dan Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puja-puji atas Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa istiqomah menjalani rutinitas kita setiap malam Selasa. Yang alhamdulillah semoga keistiqomahan kita, keimanan kita pada malam hari ini, taufik dan hidayah kita pada malam hari, semoga Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu diangkat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sedikit akan membahas dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau adalah seorang Ansor daripada orang Madinah, yang mana beliau mati syahid di perang Uhud. Yang alhamdulillah sahabat Anas ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan begitu banyak daripada hadis-hadis yang diriwayatkan melalui daripada Anas bin Malik. Apa yang beliau katakan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Anas berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Ketahuilah hai kalian, kata Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, ketahuilah kalian sesungguhnya ada yang namanya penyakit kalian dan ada juga obat buat kalian. Karena ada yang mengatakan likulidain dawa, setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya.
Allah tidaklah menaruh daripada penyakit kepada seorang hambanya kecuali pasti ada obatnya. Nah di sini Nabi Muhammad SAW berkata kepada Anas, alaikum ya ala adullukum, aku akan tunjukkan kepada kalian atas penyakit-penyakit kalian dan obat-obat kalian. Inna dawaukumud dunub, kata Nabi, sesungguhnya penyakit bagi kalian adalah dosa. Siapa sih yang tidak kenal dosa? Dari pagi sampai saat ini mungkin kita kalau ditanya banyak maksiat atau banyak pahalanya, banyak dosanya atau banyak berbuat baiknya, otomatis pasti yang namanya pasti banyak dosanya, apalagi lisan, mata dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari, dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penyakit. Dosa, ada dosa yang kerasa, ada dosa yang tidak terasa, ya. Ada dosa dengan hubungan Allah dan ada dosa dengan hablum minanas. Yang paling susah itu dosa ketika kita berbuat dosa dengan hablum minanas. Tidak cukup dengan istighfar saja, harus kita meminta maaf kepada orang tersebut. Tapi kalau hablullah dengan istighfar dan sholat tobat dan sebagainya, insya Allah pasti Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya obat penyakit-penyakit kalian adalah dosa. Wadawa hukumul istighfar, dan obat untuk kalian adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada hadirin jamaah, kira-kira habis sholat baca istighfar apa enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi, yang diambil handphone, ya kan? Kadang langsung cabut kerja, ya kan? Itu kadang kita tidak bisa, yang namanya kadang-kadang lupa dengan istighfar. Padahal dianjurkan Nabi pun yang sudah dosanya diampuni, baik yang datang ataupun yang telah lampau, itu membaca istighfar 100 kali coba. Itu Nabi, apalagi kita. Makanya ketika yang namanya habis sholat, kita kenapa sih dianjurkan istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Takutnya ketika kita sholat dari awal sampai akhir ada yang nggak khusyuk dan sebagainya. Maka dianjurkan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis sholat salam-salam langsung pergi, itu udah kayak monyet atau diem-dieman, ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka obat, kata Nabi Muhammad SAW, obat kalian adalah istighfar. Sebagaimana di salah satu hadis lagi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya siapa yang selalu mendawamkan istighfar, siapa yang selalu membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya setiap jalan, ya, daripada yang kesempitan akan menjadi mudah. Semuanya. Kalau pengen lancar ini baca istighfar, kalau pengen punya duit baca istighfar, kalau pengen nikah baca istighfar, kalau pengen punya jodoh baca istighfar. Seluruhnya harus baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, akan tetapi min kulli hammin farajan. Dan setiap ada kesumpakan pasti ada yang namanya dibungahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yang namanya dihilangkan. Kita punya kesumpakan, baik urusan apapun, baca istighfar, astagfirullah, itu akan semuanya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqu min haitsu la yahtasib, ini yang kita harapkan, dan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau pengen mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib Umar bin Hafid mengatakan bahwasanya al istighfar yunadzifunal qulub min asari dunub. Dengan kita membaca istighfar itu akan membersihkan hati daripada dosa-dosa yang ada dalam hati. Kenapa? Karena setiap kita bisa berbuat daripada dosa, maka hati kita ada nuqtah hitam, ada titik hitam dalam hati kita. Makin banyak dosa-dosa lagi, maka hati kita akan menjadi hitam. Sebagaimana yang namanya kaca, ketika kita kasih stabilo ataupun spidol menjadi hitam semuanya, maka kalau sudah menjadi hitam itu akan menjadi gelap. Kalau sudah menjadi gelap berarti kita akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa biha subhanakallahumma wa tahiyatu biha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.